Salam dan bahagia. Baik teman-teman, mari kita belajar bersama mengenai cyber loving. Tetapi sebelumnya, supaya tidak gagal paham, Anda jangan skip ya. Apa sih yang kita maksud dengan cyber loving? Cyber loving adalah sebuah tindakan sengaja dari para karyawan menggunakan akses internet di perusahaan selama jam kerja untuk mengakses situs serta menerima dan mengirimkan surat elektronik dengan berbagai tujuan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Cyber loving adalah salah satu bentuk kemalasan di dalam bekerja dengan menggunakan aktivitas berselancar di dunia maya untuk menghindari sebuah pekerjaan manakala berada di tempat kerja. Nah, teman-teman, tentu Anda semua bertanya-tanya, kenapa sih aktivitas cyber loving ini mendapatkan perhatian yang cukup serius dalam kajian psikologi? Tentu saja hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan atas perilaku cyber loving. Nah, mari kita bahas mengenai dampak yang muncul akibat cyber loving ini. Dampak dari aktivitas cyber loving ini yang pertama adalah bahwa aktivitas ini dapat memecahkan fokus kognitif dari pekerja atau karyawan. Sebagai konsekuensi dari pecah fokus dari perhatian para karyawan manakala bekerja, hal ini dapat meningkatkan peluang kesalahan dari para karyawan ketika mereka sedang bekerja. Selanjutnya juga, aktivitas cyber loving ini menyebabkan berkurangnya keterlibatan atau engagement seorang karyawan manakala berada di tempat kerja, karena karyawan tidak berinteraksi dan membangun hubungan dengan sesama rekan kerja selama waktu luang ketika berada di tempat kerja. Jadi mereka asik dengan sosial media mereka, dengan aktivitas cyber mereka, dengan aktivitas digital mereka. Akibat yang dimunculkan dari aktivitas cyber loving ini dapat menyebabkan kerugian bisnis sebesar 85 dolar miliar setahun melalui waktu kerja yang hilang. Ini cukup luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita sedang melakukan protes terhadap perusahaan kita, barangkali kita tidak perlu mogok bekerja. Cukup kita melakukan cyber loving saja di tempat kerja, mungkin perusahaan akan rugi besar-besaran ya. Jadi tidak perlu mogok kerja. Lalu apa saja sih bentuk-bentuk dari cyber loving ini manakala berada di ruang kerja? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas cyber loving ini didominasi dengan perilaku mengakses situs-situs belanja online, teman-teman. Lalu kemudian browsing situs-situs hiburan, lalu kemudian juga aktif di dalam jejaring media sosial. Bahkan ada juga yang kemudian aktif di dalam mencari pekerjaan, tentu saja melalui internet. Lalu ada juga aktivitas mengirim dan menerima email pribadi, serta mengunduh file yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi pada titik ini sudah cukup jelas ya bahwa aktivitas cyber loving ini merupakan sebuah bentuk kemalasan ketika berada di tempat kerja dengan mengakses situs-situs yang ada pada internet. Nah, yang paling banyak diakses ada belanja online, kemudian hiburan, jejaring media sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang hal tersebut itu tidak berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ketika berada dalam jam kerja. Ada dua tipe dari perilaku cyber loving ini. Tipe-tipe ini secara berjenjang menunjukkan intensitas dari perilakunya. Yang pertama adalah minor cyber loving. Yang kedua adalah tipe serious cyber loving. Pada tipe minor cyber loving ditunjukkan pada tipe pegawai yang terlibat dalam bentuk
perilaku penggunaan internet umum yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, sebagai contoh misalnya mengirim dan menerima email pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di jam kerja, mengunjungi situs-situs olahraga ataupun hiburan, lalu kemudian memperbaharui status jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Ketika jam kerja, yang bersangkutan seringkali mengupdate status sosial medianya. Contoh yang lain adalah mengakses situs belanja online. Lalu pada tipe kedua, yakni serious cyberloving, yakni tipe pegawai yang terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet di jam kerja yang bersifat lebih berbahaya karena bersifat melanggar norma instansi dan berpotensi ilegal. Contohnya apa saja? Seperti misalnya main judi online, mengelola situs pribadi, membuka situs yang mengandung pornografi, dan aktivitas internet yang lain yang berpotensi melanggar norma instansi ataupun ilegal. Lalu teman-teman, apa saja yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena cyberloving ini di tempat kerja? Faktor yang pertama adalah faktor individual, faktor yang kedua adalah faktor situasional, faktor yang ketiga adalah faktor organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Pada faktor individual mencakup banyak hal, yakni mengenai persepsi dan sikap pegawai terhadap internet. Lalu kemudian habits atau kebiasaan, lalu kemudian juga muncul faktor demografis dari si pegawai, lalu kemudian sifat personal pegawai. Sifat-sifat yang berpotensi untuk terlibat perilaku cyberloving adalah seperti misalnya orang yang memiliki perasaan malu, kemudian orang yang cenderung loneliness atau kesepian, orang yang merasa dirinya terisolasi, lalu kemudian ada self control. Nah, dalam hal ini tentu saja yang memiliki self controlnya rendah. Lalu kemudian ada yang berkaitan dengan harga diri. Lalu kemudian berkaitan dengan locus of control. Locus of control didefinisikan sebagai sejauh mana individu itu meyakini bahwa mereka itu memiliki kendali atas situasi. Nah, ini dibagi menjadi dua, yakni eksternal dan internal. Hasil studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki locus of control eksternal, ini orang yang meyakini bahwa ada kendali orang lain yang lebih memiliki kuasa daripada dirinya, itu lebih berpotensi untuk memiliki perilaku kerja yang tidak produktif. Termasuk diantaranya adalah perilaku cyberloving. Faktor yang mempengaruhi cyberloving selanjutnya adalah faktor situasional. Yang dimaksud dalam faktor situasional termasuk adalah kondisi ketika berada di dalam tempat kerja. Misalnya ada konflik peran dan adanya ambiguitas pekerjaan. Ketika seseorang karyawan mendapatkan tuntutan dan harapan yang berbeda dan berlawanan sehingga menimbulkan ketidakpastian atau bahkan menimbulkan ketidakadilan, maka para pekerja tersebut atau karyawan tersebut memiliki potensi untuk melakukan cyberloving atau bermalas-malasan di dunia kerja dan menggunakan waktu kerja untuk mengakses internet, mengakses dunia maya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Begitu juga ketidakpastian mengenai peran yang diterima oleh karyawan. Karena hal ini akan menimbulkan stres pada karyawan tersebut. Nah, stres tersebut kemudian akan menjadi prediktor bagi munculnya cyberloving. Mereka melakukan aktivitas berseluncur di dunia maya untuk sekedar mengurangi tingkat stres atau tekanan yang mereka terima selama bekerja.
Faktor yang mempengaruhi cyberloving yang selanjutnya adalah berkaitan dengan organisasi. Terkait dengan beberapa hal. Menurut hasil studi, beberapa hal yang terkait dengan faktor organisasi, yang pertama adalah persepsi ketidakadilan. Biasanya, karyawan yang merasa diperlakukan secara tidak adil akan cenderung menghindari pekerjaan dengan cara mengakses internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Jadi, hal ini sebagai bentuk protes terhadap organisasi atau perusahaan di mana dia bekerja karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Nah, yang kedua berkaitan dengan budaya organisasi. Hasil studi juga menunjukkan bahwa jika dalam lingkungan organisasi banyak atasan yang melakukan cyberloving, maka perilaku tersebut dapat menjadi model bagi karyawan-karyawan lain di bawahnya yang baru bekerja. Yang ketiga, berkaitan dengan desain organisasi. Biasanya, organisasi yang menganut struktur non-birokrasi itu lebih cenderung menimbulkan perilaku cyberloving yang rendah karena para atasan dan bawahan biasanya akan cenderung terbuka di dalam berkomunikasi dalam sebuah desain ruangan yang sama, sehingga pengawasan terhadap para karyawan cenderung lebih intensif dan berdampak pada kurangnya perilaku cyberloving. Nah, sebaliknya, desain perusahaan yang birokratif itu cenderung menimbulkan perilaku cyberloving yang tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau di awal tadi kita sudah membahas mengenai dampak negatif dari cyberloving, maka ternyata menurut hasil studi, cyberloving itu juga memiliki dampak yang positif bagi individu, karyawan, ataupun perusahaan. Apa saja dampak positif dari cyberloving tersebut? Yang pertama, sebenarnya cyberloving ini merupakan sebuah tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kebosanan kerja, bahkan mendorong kreativitas, fleksibilitas, serta persahabatan antar karyawan ketika melakukan kegiatan bersama. Dampak positif selanjutnya yaitu cyberloving sebenarnya berfungsi sebagai waktu istirahat pendek untuk memutus sementara pekerjaan yang memberikan tekanan psikologis. Cyberloving ini dikenal atau justru malah memiliki fungsi sebagai an office toy, mainannya orang-orang kantoran. Gunanya apa? Untuk mengurangi stres kerja dan membangkitkan kreativitas. Loh, kok bisa cyberloving ini memiliki dampak negatif dan dampak positif? Lalu sebenarnya posisi dari cyberloving di dunia kerja atau di perusahaan ini bagaimana sih? Kata kunci yang dapat kita pakai berkaitan dengan fenomena dari cyberloving ini adalah mengelola aktivitas internet di ruang kerja dengan sebaik-baiknya. Karena kita sudah tahu semua, internet itu memiliki dampak positif dan dampak negatif di ruang kerja. Lalu bagaimana kita mengelola aktivitas cyberloving ini ketika berada di dalam ruang kerja? Tentu, sebuah organisasi perlu menyusun kebijakan yang tepat untuk menghindari adanya cyberloving yang serius agar tidak terjadi mengakses pornografi, situs judi, lalu kemudian aktivitas internet ilegal, dan lain sebagainya. Namun, pada titik tertentu, organisasi perlu memberikan kelonggaran berupa aturan-aturan bagi beberapa bentuk dari perilaku cyberloving yang sifatnya minor. Ya, kalaulah misalnya mengakses sosial media, saya pikir juga tidak bermasalah, asal dilakukan pada saat jam-jam istirahat. Aktivitas berbelanja online juga tidak bermasalah, asal tidak mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah,
Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah setidak-tidaknya perusahaan atau organisasi kerja perlu menghindari kebijakan yang sifatnya pelarangan atau pemberian sanksi. Karena menurut hasil studi, kebijakan pelarangan dan pemberian sanksi terhadap perilaku cyberloving di tempat kerja ternyata tidak efektif dalam mempengaruhi perilaku dari cyberloving. Yang ketiga, yang perlu dihindari di dalam membuat aturan adalah adanya monitoring yang sangat ketat. Karena apa? Menurut hasil studi juga, monitoring yang sangat ketat bagi para pekerja justru akan dapat mengurangi tingkat kepuasan kerja. Karyawan justru akan semakin takut, memiliki perasaan tidak percaya atau emosi tidak percaya terhadap manajemen. Hingga pada akhirnya pada titik terendah ketika karyawan memiliki tingkat kepuasan yang rendah, maka yang terjadi justru para karyawan itu malah akan burn out dari perusahaan itu dan mencari tempat kerja yang lebih memfasilitasi dan mengakomodasi keinginan dari karyawan tersebut.